Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Heru Prastawa DEA sebagai dosen mata kuliah Pengantar Teknik Industri yang saya sangat hormati dan juga saya cintai. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Dini Saramasari dari kelas C dari kelompok Sigma NT. Dan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai supply chain management dari kedua perusahaan susu dengan merek Indomilk dan juga merek Ultramilk. Oke, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa itu supply chain management. Dari artinya yaitu manajemen rantai pasok, yaitu merupakan proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan juga uang di seluruh rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku hingga produk jadian sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, supply chain management ini juga mencakup beberapa komponen seperti pemasok, manufaktur, distributor, retail, dan juga konsumen. Pertama-tama, saya akan membahas lebih dahulu mengenai supplier. Supplier yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku atau komponen yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi tersebut. Nah, di sini untuk memproduksi sebuah susu, kedua perusahaan ini rata-rata membutuhkan bahan baku yang sama, yaitu susu sapi segar. Nah, untuk perusahaan PT Indolacto atau perusahaan yang memproduksi susu Indomilk, mereka mendapatkan pasokan susu sapi segar dari sebuah peternakan di daerah Jawa Timur, seperti Pasuruan, Batu, dan juga Malang. Mengapa? Karena menurut mereka lokasi tersebut sangat berpeluang karena masih jarang terdapat perusahaan yang memproduksi susu. Sedangkan untuk PT Ultra Jaya mendapatkan pasokan dari peternakan sapi di Subang, Jawa Barat. Nah, selain susu sapi, tentunya kedua perusahaan ini juga memerlukan bahan lain seperti gula, susu skim, bubuk, dan juga penstabil nabati dalam produknya. Dan seperti yang kita tahu, sebuah perusahaan susu itu juga memproduksi berbagai aneka ragam rasa sehingga dibutuhkan juga sebuah perisa sintetis. Nah, selain itu juga, kedua perusahaan juga pastinya membutuhkan pasokan karton dan juga sedotan dari perusahaan lain untuk pengemasan. Nah, sapi-sapi dari pemasok yang diperah tadi kemudian dibawa ke pabrik menggunakan truk tangki dalam keadaan dingin dengan suhu tertentu. Selanjutnya, dalam proses produksi atau manufaktur, dalam kedua perusahaan ini juga sebenarnya hampir sama, di mana kedua produk awalnya akan menjalani tahap pemeriksaan dari bau, suhu, dan juga kandungan bakteri di dalamnya. Nah, apabila sebuah susu tidak lolos dalam tahap pemeriksaan, maka susu tersebut nantinya akan dikembalikan ke pemasok yang tadi. Nah, susu tersebut nantinya akan menjalankan tahap pencampuran bahan, yaitu pencampuran antara susu sapi segar tadi dengan beberapa bahan lainnya. Lalu kedua susu akan menjalani tahap sterilisasi dengan proses UHT atau Ultra High Temperature untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat. Nah, setelah itu produk akan dikemas menggunakan bahan-bahan seperti karton dan juga sedotan, dan nantinya akan dikemas dan diperiksa dengan mengambil beberapa kotak untuk dijadikan sampel untuk memeriksa tingkat kemanisan, bau, dan juga rasa. Kemudian produk tersebut akan disimpan ke dalam warehouse. Warehouse ke distributor. Warehouse adalah sebuah fasilitas atau bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang, bahan baku, atau produk jadi sebelum didistribusikan atau digunakan. Dalam supply chain management, warehouse memainkan peran penting sebagai pusat penyimpanan sementara untuk memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan pasar. Dalam kedua perusahaan sama-sama menggunakan warehouse untuk menyimpan produk jadi sebelum disalurkan ke toko atau retail. Namun, pada PT Indolacto, mereka menggunakan sistem FIFO, yaitu first in, first out, di mana produk atau barang yang masuk gudang akan keluar gudang terlebih dahulu untuk digunakan. Sistem ini, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pesanan sejumlah dengan kebutuhan untuk beberapa waktu tertentu sesuai lead time ditambah dengan persediaan pengaman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas atau ketersediaan bahan baku agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Selanjutnya, barang-barang akan didistribusikan. Lalu, distribusi adalah proses mengalirkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir melalui berbagai saluran distribusi. Dalam rantai pasok, distribusi mencakup semua aktivitas yang memastikan produk atau layanan sampai di tempat waktu dan kondisi yang diinginkan oleh pelanggan.
kedua perusahaan sama-sama akan mendata jumlah permintaan susu dan kemudian menjadwalkan keberangkatan untuk pengiriman produk kepada konsumen atau retail. PT Indolacto melakukan pendataan permintaan susu untuk kemudian menjadi rencana produksi bagi perusahaan. Hal ini dilakukan agar pengiriman dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai permintaan. Untuk PT Ultra Jaya sudah bekerja sama dengan perusahaan distributor yang dapat mendistribusikan produknya ke dalam luar negeri. Retailer konsumen, retail atau retail adalah proses penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Retail biasanya dilakukan melalui toko fisik, platform online, atau kombinasi keduanya dan merupakan tahap terakhir dalam rantai distributor. Contohnya ada Indomaret, Alfamart, Superindo, dan lain sebagainya. Di sini, toko retail mengajukan pesanan barang kepada distributor berdasarkan kebutuhan stok dan permintaan konsumen. Distributor memproses pesanan retail, mengelola data untuk distribusi seperti SKU, Stock Keeping Unit, dan lokasi penyimpanan. Lalu toko retail menerima barang, memeriksa jumlah dan kualitasnya, dan barang yang diterima kemudian ditempatkan di rak toko untuk dijual kepada konsumen. Konsumen adalah pihak terakhir dalam rantai pasok di mana barang atau jasa akhirnya digunakan atau dikonsumsi. Konsumen nantinya akan membeli barang dari toko retail berdasarkan kebutuhan, kemudian akan dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen memainkan peran kunci dalam seluruh sistem ekonomi dan supply chain dengan menentukan apa yang diproduksi, bagaimana barang tersebut didistribusikan.